Sanku la ilaha illallah. Ini subhanallah. Sempurna sekali. Alhamdulillah. Ya, Bapak Geni. Boleh kita berbicara, mungkin waktunya tidak lama. Ya, Boleh nggak saya? apa ingin diketahui ataupun tugas apa yang aku Tidak, harus bukan jalan? tugas. Ini mungkin saya minta nasihat dari Anda. Ya, Nah, karena Bapak Geni sekarang lagi jalan amalnya.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Pertama Jagat. Terima kasih untuk saudara semua pada masa jagat di mana Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah mendukung channel kami, sudah menonton video kami, sudah mengikuti persamaan kami. Semoga di setiap video yang kami unggah sedulur pada masa jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini malam hari ini saya ditemani sama Ustaz Jahri, dan insyaallah hari ini kita akan mencoba melakukan seperti yang biasa kita lakukan, yaitu mediumisasi. Ini salah satu permintaan sahabat kami ya, terkait sebuah amaliyah gitu. Sahabat kami menanyakan tentang apa perbedaannya tukang zikir dan ahli zikir. Nah ini antara kalimatnya beda tipis ya, zikirnya sama tapi depannya beda, tukang zikir dan ahli zikir. Nah ini sedikit sekali perbedaannya, tipis sekali itu. Cuman maknanya itu pasti akan luas sekali jika kita kaji lebih dalam lagi terkait amaliyah antara tukang zikir dan ahli zikir. Ini sahabat kami yang meminta mengungkap ini, tapi ini bermanfaat, jadi kami ambil, kami coba ungkap dari sudut pandang baiknya. Apa perbedaannya tentang tukang zikir dan ahli zikir? Insya Allah malam hari ini kita akan menghadirkan salah satu sosok yang mungkin sudah sering ya sedulur pada Pertama Jagat kenal itu, dan bahkan banyak saudara kita yang datang ke sini terkait salah satu sosok gaib ini yang mungkin sudah tenar ya, viral itu, yaitu tentang sosok Nogo Geni. Sudah kemana-mana Nogo Geni ini ya kan Jahri ya. Oh iya. Ya alhamdulillah berkat sosok beliau menyiarkan Islam di alam gaib, dan banyak alhamdulillah Nyampe ke Singapura, Jepang, sampai ke Cina, Malaysia ya, India juga. sampai India juga. Oh, semoga. Nah ini salah satu sosok wadah yang mungkin hanya cocok sama beliau ya, Gus Jahri. Siapa dulu Dari Nogo Geni ini. Ada yang mau disampaikan pada sahabat semua, sedulur pada Pertama Jagat? Ya kita diambil ini aja, diambil pelajarannya, diambil sisi baiknya saja, karena jangan terpengaruh oleh ucapan-ucapan bangsa jin, karena mutlak kebenaran itu semuanya milik Allah. Subhanallah. Tidak bisa diutarakan ataupun dijabarkan secara gamblang oleh bangsa jin itu yang makhluk yang sempurna, karena yang sempurna itu hanya penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa ya, itu pesan dari Ustaz Jahri terkait sosok wadah Nogo Geni. Insyaallah malam hari ini kita undang beliau ya. Ya, siap kan Jahri ya? Siap. Ya. Insyaallah beliau kalau berkenan ya ingin hadir ya. Semoga beliau berkenan hadir dan beliau bisa memberikan wawasan lagi kepada kita semuanya. Kita langsung aja kan Jahri ya. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, ruangan ini terbentengi dari jin fasik. Ruangan ini terbentengi jin fasik, pasukan dajjal tidak bisa masuk menembus. Jika memaksa masuk menembus, semuanya hancur tidak. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, Sallallahu Alaihi Muhammad, cahaya ini sampai mediumisasi ini selesai, hanya proses energi yang syaitan yang bisa masuk dan bisa masuk menembus cahaya yang masukkan ke tubuh kita. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana membantu saya untuk memanggil, untuk menghadirkan salah satu sosok gaib, yaitu Nogo Geni yang dulu pernah berjuang bersama kami, bersama-sama. Saya minta hadir masuk dalam tubuh mediator
Naga geni sang yang cahaya nirwana. Sallallahu Muhammad, monggo silakan. Sallallahu. Semuanya jangan tidak bisa masuk, tidak bisa menusuk pasukan Dajjal, tidak bisa masuk dan tidak bisa menusuk pembicaraan ini tidak didengar oleh tim fasik. Siapa ya? Siapa? Kamu siapa? Oh, ini siapa? Ini palsu ini. Ini siapa ini? Ya Allah, Kau sudah menarikku. Allah Akbar. Jadi saya memanggil Naga Geni. Kenapa yang masuk Anda? Ini Anda dari golongan apa? Apa itu? Kami ini yang sekarang menjadi penggawanya Naga Geni. Benar kamu pengawalnya? Subhanallah. Apa maksud dan tujuannya? Kamu memanggil rajaku. Maaf sebetulnya kalau saya tugas Anda, dan mohon maaf kalau saya tidak sopan dalam menghadapi Anda. Emang Naga Geni tidak bercerita tentang kami? Apa buktinya? Apa buktinya tentang Naga Geni? Mana perwujudannya? Mana? Coba aku lihat. Perlu bukti. Karena tidak sembarangan untuk mengusik rajaku. Sudah punya pengawal ini. Mana? Coba maksudnya. Mana buktinya? Sebelum kamu memanggil aku dulu, kamilah sebagai tameng, sebagai penggawanya. Sudah punya pengawal. Kami ditaklukkan. Ini dulu perkenalan kami pertama dengan beliau. Ya, sudah percaya. Ampun. Kami tidak tahu. Ya, tidak tahu. Tidak ketahuan itu. Kami tidak tahu. Ya, Apa sebenarnya hubungan antara rajaku dengan kamu? Ya. Aku tidak tahu. Ya, Mohon maaf jika atas kelancangan dan kekasaranku, karena kami mengemban tugas untuk menjaga raja kami. ya kami paham. Kami paham tugas Anda sangat ketat sekali ya, karena beliau sudah memiliki pasukan ternyata.
Kami tidak, karena kami ingin perlu bukti saja. Jika benar, apa hubungannya dengan rajaku? Ya, sedikit saya ceritakan. Ya, biasa saja, jangan seperti itu tangannya. Ya, duduk biasa, tegak. Tidak usah ini. Kami sangat tidak sopan. Tidak apa-apa kan, karena tidak tahu. Tidak apa-apa. Sekarang kan sudah tahu. Udah biasa saja. Saya mau ngobrol saja. Nanti sampaikan kepada raja. Iya, saya Kami tidak ada disengaja. Karena menjalankan tugas saja aku memberikan. Iya. Karena beliau saat ini belum turun dari gua, dari bilik. Ya itulah menjalankan, tidak tahu kami itu apa lagi. pikirannya. Beliau ada di suatu panggung bilik yang sangat gelap gulita. Jangan lewat bilik. Mungkin itu Aku kalah semua. kami tidak tahu, hanya terdengar lantunan yang maha pencipta saja. Pikirannya Allah. La ilaha illallah yang aku dengar. Yang terdengar la ilaha illallah. Aku jadi terharu. Nanti aku akan sampaikan sebentar lagi, jam 1:30 malam beliau akan turun. Ya nanti kalau turun biar beliau istirahat. Saya ngobrol sama Anda saja, tidak apa-apa. Saya takut mengganggu raja. Tidak, tetap aku mengemban tugas harus menyampaikannya. Beliau hadir atau tidak itu terserah beliau. Jadi ini dulu tadi Anda menanyakan hubungan kami dengan raja Anda itu. Dulu raja Anda itu berjuang bersama kami. Dulu sempat pernah dalam waktu itu ada sebuah permasalahan. Jadi kami bertemu dengan raja Anda, dan raja Anda mau mengikuti ajaran dari Sang Hyang Nurjaya Nirwana, dan akhirnya kita berjuang bersama. Anda ini dulu kok jadi pengawal Nogogeni itu bagaimana ceritanya? Kami ditaklukkan. Kami adalah tinggal di Gunung Galunggung, di gunung daerah di Jawa. Kami ditaklukkan karena waktu itu anak buahku sudah berusaha mengusik dan mengganggu mereka. Jadi terjadi pertempuran. Kami sangat sesak. Bentar saja, tidak ada hitungan detik. Beliau sangat sakti saat ini. Ya, kami ditaklukkan dengan waktu sesaat saja. Kami bertapa dan mencari keilmuan berpuluh dan bahkan ratusan tahun. Tidak ada arti di hadapan beliau. Ya, saat ini beliau jika keluar saja sudah mengeluarkan suatu cahaya. Ada di saat ini mahkota ataupun yang ada di kepalanya itu cahaya, bukan permata ataupun berlian. Ya, itu sangat-sangat menusuk kepada pasukanku dan diriku. Akhirnya aku tumbang ditaklukannya.
Kalau saya senang mendengar beliau sudah sampai tingkatan tingkatan bilik bahwa bilik Ya, saatnya tiba aku untuk memberi aba-aba. Oh ya, silakan kalau beliau bersedia hadir. Alhamdulillah, kalaupun tidak bersedia tidak apa-apa, kami menghormati dan menghargai tugasnya. Kami mohon pamit. Ya, silakan. Dan mohon maaf jika kami sudah tidak sopan. Ya, tidak apa-apa. Karena kami sudah menyimak bahwa inilah maha gurunya dari rajaku. Ya, alhamdulillah. Semoga pertemuan ini masih saya berbicara. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Jika di hadapan saya bukan Abu Geni yang asli, omongan kan hancur juga sama. Jika Abu Geni palsu, hancur. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Kami sudah lama tidak dipertemukan. Ada siap kami untuk mengemban tugas dari Mager karena kami sudah menjalankan sesuai dengan perintah dari Magru, menjalankan suluk, menjalankan zikir yang diberi nama Kholwat Bilik itu. Raja, duduknya biasa saja, jangan seperti ini, biasa saja. Ya, biasa saja. Salam sudah saya terima, alhamdulillah. Dan saya sangat senang sekali, saya sangat bangga sekali mendengar memiliki kerajaan yang besar dan alhamdulillah sudah menjalankan sampai Kholwat Bilik ini suluk ini. Saya senang sekali mendengarnya. Kami menjalankan zikir dan tirakat untuk berusaha mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atas doa Maha Guru dan semua kami diberikan kemudahan dan dimampukan mengambil suatu keilmuan amalia yang sangat bermanfaat bagi kami. Kami sudah banyak, bahkan ratusan kerajaan aku taklukkan dengan hasil amalia dari Maha Guru. Sangat terima kasih atas semua doa dan dukungannya. Iya, alhamdulillah. Semuanya
atas izin Allah Subhanahu wa taala. Guru kita semuanya Kang yang Nirwani. Semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita semua nopo geni. Saya terharu. Maaf, apakah saya mengganggu ini waktu Anda ini? Tidak, sudah tadi disampaikan oleh penggawaku. Iya, sekarang Anda pengawalnya luar biasa. Saya hampir terkejut deh. Kami memilih raksasa dari gunung itu untuk tameng. Pertama, agar tidak ada yang bisa menggangguku untuk menjalankan amalia itu. Ya. Nih Raja Nogogeni, mungkin pertemuan yang dulu-dulu kita berjuang, kali ini alhamdulillah kita pertemukan lagi atas pertemuan ini atas dasar karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah Nogogeni sudah menjalankan zikir yang suluk yang luar biasa. Kami merasa sangat mendalam, masuk ke dalam dan dalam lagi untuk mendekatkan diriku kepada Sang Pencipta sesuai dengan yang diajarkan oleh Maha Guru. Kami berusaha untuk menghidupkan rohaniku, zikrullah, dan mengucapkan lisanku la ilaha illallah. Ini subhanallah. Sempurna sekali. Alhamdulillah. Ya Nogogeni, boleh kita berbicara, mungkin waktunya tidak lama. Ya. Boleh nggak saya? Apa ingin diketahui ataupun tugas apa yang aku Tidak, harus bukan jalan? tugas. Ini mungkin saya minta nasihat dari Anda. Ya. Karena Nogogeni sekarang lagi jalan amalia zikir yang sangat luar biasa. Itu tandanya ahli zikir. Karena ahli zikir itu sangat cerdik dan sangat hati-hati untuk membentengi dirinya dengan konsentrasi full otak dan pikirannya hanya kepada Sang Pencipta dan hatinya berbunyi Allah. Di lisannya selalu mengucapkan suatu kunci di antara kunci surga, yaitu la ilaha illallah. Apa yang ingin diketahui? Karena kami masih jauh untuk menerangkan tentang hal zikir itu. Kami pun baru menjalankan dan kami baru merasakannya. Ya, mungkin tidak apa-apa. Anda mungkin lebih merasakan, lebih mengerti tentang hakikat, tentang kepergoiban, tentang zikir, ahli zikir dan tukang zikir. Kenapa kita lagi tahu akhir nih? Temennya pada kaget ini, aku gini. Kami ingin menghibur Maha Guru dan kami sangat ada suatu yang menggugah. Aku ingin
tertawa. Oh, Karena kami melihat dengan jelas manusia yang berzikir itu kami sangat jelas karena kami bangsa jin. Melihat kelakuan bangsa manusia yang berzikir. Apa yang tadi disebutkan tukang zikir tukang zikir dan ahli zikir. Tukang zikir kan ketawa. Apa kenapa? Kalau tukang zikir perbedaan antara ya. ahli zikir dan tukang zikir. Dia ketawa. Kalau ini dengerin semuanya ini loh. Ini yang lagi zikir taubat ini saudara. Tukang zikir sama ahli zikir. Gimana Raja Nagok ini? Allah Akbar. Tukang zikir itu Iya. di suatu tempat pun jadi dia mengikuti nafsunya. Kami lihat dia jalan ke keramat-keramat, ke tempat yang mistis, yang dianggap suatu apa yang dikenal oleh bangsa manusia tentang wali, tentang wali ataupun karuhunnya, leluhurnya, makam-makam yang sudah dikeramatkan. Mereka berzikir di situ. Ya itu gimana? Itu semuanya ada nafsu dan hati, keinginan. Tujuannya hanya kepada nafsunya saja. Bukan Allah yang dituju. Iya, itu yang disebut dengan lisannya. Mereka mengucapkan asma Allah, semuanya mengandung dari Quran, semua kalamullah. Tapi hatinya ada tujuan, ingin kesaktian, ingin kekayaan, ingin di dunia terkenal. Dia merasa yang menjadi penguasa di dunia, baik dari kekayaan ataupun keilmuan, karena zikir itu. Manusia, kami pun sama sebenarnya. Kami pun karena tidak tahu. Waktu dulu kami suatu jin yang fasik, kami jin yang kejam, dan bahkan kami suka merayu manusia dan menjerumuskan manusia. Tapi saat ini kami sudah taubat. Alhamdulillah. Atas guru Ya, yang membimbing kami. Semuanya terjadi. Kami bisa merasakan kalbu, hati. Hanya dekat dengan Sang Pencipta. Suatu ketenangan, suatu kenyamanan, bahkan pundi-pundi keilmuan masuk ke diri kami. Suatu cahaya sudah ada di diri kami. Kami bisa menaklukkan bangsa-bangsa jin yang fasik. Saat ini kami sudah menjernyahi kerajaan yang megah, kerajaan yang mewah, bahkan penggawa yang sangat kuat. Iya, Pak. Terima kasih Maha Guru yang sudah memimpin. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Saya hanya sebagai perantara saja. Itu kami menjelaskan tentang tukang zikir Dan ahli zikir. Tukang zikir itu dimanapun tempat dia selalu bisa untuk berzikir, karena dia memilah dan memilih tempat yang dituakan, tempat yang
semuanya gitu ya. yang dikeramatkan oleh mereka itu ada suatu tujuan tentang kekayaan ataupun keilmuan, kesaktian. Tapi kalau tentang ahli zikir, Ya, kalau ahli zikir itu manusia yang benar-benar imannya sangat tebal, keimanannya sangat perlu, dan diujinya pun berkali-kali pun tetap dia teguh dengan keimanannya, bahkan bisa memilah dan memilih suatu zikir mana yang bisa langsung dekat dengan Allah. Itu tentang semuanya masuk. Kami sudah mengetahuinya. Apa di balik ahli zikir itu. Semuanya akan menuju ke makrifatullah. Semuanya akan menjadi. Mereka akan mengetahui semua isi dunia ini, semua kesalahan umat dan pencipta yang diciptakan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mereka akan tembus semuanya akan mengetahui, karena sudah ma'rifatullah dan sudah dekat dengan Allah. Dia masuk ke alam yang sangat tinggi, derajatnya sangat tinggi, derajatnya sangat dijunjung oleh Allah, bahkan menjadi panutannya Nabiullah, menjadi pengikutnya Rasulullah. Karena itulah mereka sudah dekat dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah pun diwariskan keilmuan-keilmuan yang disebut thariqah. Thariqah itu apa? Itulah menuju jalan kepada Allah melalui Rasulullah, ahli dan pewarisnya keilmuan itu. Perlu diketahui pada umat manusia. Allah Akbar. Ini Naga Geni, saya jadi malu ini berbicara dengan Anda ini. Kami sudah mengetahui semuanya, Maha Guru. Tapi tetap kami itu di hadapan Maha Guru sangat rendah. Ya tidak, saya Karena kamilah pelantara, gurulah kami seperti ini, mengetahui kebenaran yang hakiki dan yang rahmatan lil alam. Kami tetap mahabbah dan mengabdi kepada Maha Guru yang sudah mengarahkan diri kami. Kami yang di sini hanya sebagai perantara, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Maha Guru. Iya, sama-sama. Mohon maaf sekali lagi saya. Jadi motivasi buat saya pribadi, Raja Naga Geni, sangat jauh sekali pengertian saya yang kami ketahui tentang hakikat, marifat. Anda sudah mengetahui semua. Ini sebagai cambuk buat kami semua agar kami cepat-cepat. Ya, kami cuma menjelaskan tentang ahli zikir. Ahli zikir itu bisa memilah dan memilih zikir mana yang menyambung kepada beliau, zikir mana yang ada sanad yang mengandung rabito kepada gurunya, menyambung seperti air mengalir melalui sungai-sungai, mengalir terus menerus, dan seperti arus yang saat ini, arus energi ataupun listrik, jika tidak disambungkan tidak akan menyala semua. Itu bisa menyala terang benderang di bumi ini. Aliran itulah yang menyambungnya ke pusat ataupun intinya. Itu yang dibilang dan dikatakan thariqah, jalan menuju kepada Allah. Itu ada sanadnya jelas, gurunya jelas, pembimbingnya jelas. Kami contohnya
kepada umat manusia. Kami sudah jelas gurunya, kami sudah jelas penyambungannya, dan terbukti kami bisa merasakannya dan kami bisa mengetahui kebenarannya. Allah Akbar. Ada terkesima semua. Teman-teman baru ketemu sama Nabuk ini di sini. Alhamdulillah bisa silaturahmi. Doakan kami semua Nabuk ini yang di sini. Ingat pada kalian semua. Nah, ingat semuanya. Jangan disepelekan tentang zikir. Jadilah semuanya menjadi ahli zikir. Amin. Jangan tukang Amin. zikir. Nanti akan kikir. Allah Akbar, subhanallah ya. Terima kasih Nabuk ini. Terima kasih sekali. Saya minta doanya dari Anda untuk kami semua yang ada di sini, agar kami itu istiqomah, agar kami diberikan kepemahaman yang lebih seperti Anda, kami bisa dewasa lagi semuanya. Saya keringat dingin Nabuk ini bertemu dengan Anda yang sudah luar biasa ini, ya Allah. Karena sudah cukup lama. Iya, mungkin Kami pun sangat rindu ingin menatap wajah Maha Guru. Ini terharu. Mau menangis malu saya Nabuk ini, karena ditonton banyak orang. Kami cuman yang kami ketahui saja. Iya. Kenapa dibilang ahli zikir? Dan tukang zikir ya. Itu ahli zikir itu zikir yang double dan double. Suatu double itu apa? Pikirannya selalu membayangkan Allah. Allah itu tidak bisa diraba, tidak bisa terlihat, hanya lafaz Allah di pikiran, dimasukkan ke diri kita masing-masing. Lafaz Allah yang ada di dunia ini. Jadi bayangkanlah lafaz Allah semuanya, masukkan ke jiwa, masukkan ke raga sampai semuanya. Jika sudah masuk dari pikiran membayangkan lafaz Allah, itu akan zikir, menjadi ahli zikir. Kolbunya berzikir Allah, dan pikirannya membayangkan lafaz Allah, baik di dada, di tangan, dimanapun kamu, sesuai dengan yang diinginkan. Nanti lambat laun akan menyala seperti kami, bisa menaklukkan para jin. Mau sakti seperti apapun, bukannya kami sombong, Maha Guru. Tidak apa-apa. Kami hanya ingin menyemangati semuanya. Kami sebagai bukti dari bangsa jin yang fasik, dari bangsa jin yang sangat rendah. Bahkan kami menjadi siluman karena menjalankan keilmuan dari siluman. Bahkan kami sempat menjadi pengikut iblis untuk menyesatkan manusia. Atas rahmat perantara Pak Guru kami bisa seperti ini. Jadi perlu diketahui, jika ruhnya berzikir, nanti pikirannya pun membayangkan lafaz Allah, akan fokus, tidak akan mengingat suatu dunia sekecil apapun. Allah Akbar, subhanallah. Dan itulah jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta kita semua sebagai bangsa jin dan manusia. Hanya ditugaskan untuk mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya saja. Tidak ada yang lain. Semuanya akan musnah. Semuanya akan musnah. Hanya kolbunya yang akan selalu ada. Itu harus dihidupkan. Zikir di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dan konsentrasi otak pikirannya kepada Sang Pencipta, yaitu lafaz Allah.
Subhanallah. Dan suatu ucapan akan timbul di suatu mulutnya, keluar ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang bermakna, ucapan-ucapan yang berbisa untuk meluluh lantahkan kemurkaan dan kebatilan. Subhanallah. Ini ucapan selalu berzikir, ini selalu berzikir, dan ini selalu berkonsentrasi, dan ini dilantunkan sallallahu ala Muhammad. Itu sallallahu ala Muhammad itu sangat tinggi artinya, sangat banyak khasiatnya. Jangan disepelekan kepada kamu semua. Itu mempunyai sardi yang berlapis-lapis, rahasia di balik rahasia. Itu sallallahu ala Muhammad, salawat Jibril itu akan mengungkap semuanya, akan dibuktikan, mendapatkan syafaat beliau, kekasih Allah, Subhanallah. di dunia dan di akhirat nanti. Amin, amin. Kami sudah mengetahuinya. Banyak manusia yang ahli zikir sudah naik derajatnya, melewati semua langit-langit, tahapan langit sampai ke atas sana, tembus kepada Sang Penciptanya. Hanya manusia pilihan saja yang bisa dan mengerti, memahami tentang arti makrifat, arti menuju kepada Allah. Itu semuanya sudah diarahkan oleh para leluhurnya yang meneruskan jejak kakinya yang ada di dunia ini, yang sudah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu para wali Allah yang sudah dekat dengan Allah. Mereka menetes kepada semua anak turunan dan cucu-cucunya. Luar biasa nasihat dan semangatnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kami sangat terbatas, Maha Guru. Ya, itu sudah sangat luar biasa. Kami itu cuman mengetahui di batas di atas langit itu saja, melalui di alam kahyangan dan menuju langit ke-10, karena kami baru sampai ke langit 10 saja. Subhanallah, itu sudah luar biasa. Tapi itu juga kami mengetahui tentang isi dunia. Oh iya. Allahu Akbar, alhamdulillah. Dan kami menjalankan semua dengan pasukanku, menjalankan amalia ini. Kami tidak mengharap untuk naik lagi ke atas sana. Hanya Allah yang akan menaikkan derajat kami. Kami tidak bisa menginginkan apa-apa, cuman menjalankan tugas untuk berzikir, yaitu aku mengharapkan sebagai jadi ahli zikir yang benar. Amin, alhamdulillah. Jangan seperti yang disebutkan tadi, tukang zikir. Sudah. Iya. Sudah, maaf, sudah nggak usah dibahas. Iya, tidak. Allahu Akbar. Apa kami akan ditugaskan? Tidak mendapat tugas. Saya sudah lama ingin ngobrol, saya kangen. Saya kangen saja, dan alhamdulillah Anda bisa menyempatkan datang ke sini. Saya sangat senang sekali. Sini semangatnya buat teman-teman di sini, saudara-saudara kami di sini, agar kami lebih semangat lagi setelah dapat semangat dari Anda, Raja. Ya, saya tidak bisa ngobrol lama-lama. Takut Anda ini sudah mau naik lagi atau? Ya, kami ingin menjalankan mandi taubat. Subhanallah. Kami selalu istiqomah menjalankan mandi taubat, bahkan walaupun kami menjalankan amalia suluk, Iya, Allah Akbar. amalia tirakat, Iya. zikir,
suluk Iya. itu mengikuti jejak beliau. Iya, subhanallah. Dan selalu kami bertobat, menjalankan amaliyah tobat, karena kami pun tetap tidak sempurna. Subhanallah. Kami banyak dosa. Kami tetap harus bertobat dan kami akan menjalankan mani tobat sesuai dengan perintah guru. Iya, silakan Anda menjalankan amalnya dan jangan lupa doakan kami yang di sini, termasuk saya pribadi. Saya masih banyak sekali kesalahan dan saya dan semua yang ada di sini dimampukan menjalankan amalnya seperti naga gede. Kami akan membantu, bahkan kami akan mentransfer energiku sekuatku untuk menjaga. Jika ada ujian tetap dari Allah, kami tidak akan bisa melawannya. Iya, itu udah. Tapi jika ada yang iri ataupun dengki dari para manusia, tetap kami akan kurun tangan. Alhamdulillah, terima Dan kasih. kami akan memberikan suatu kekuatan. Ya, Tapi jangan bersandar kepadaku. oh ya. Kami pun sama, makhluk yang lemah. Terima kasih. Ya, Saya ucapkan banyak terima kasih. sudah. Iya, silakan. Ya, insya Allah suatu saat kami ketemu lagi. Silakan menjalankan amalnya selanjutnya. Ya, baik, maaf. Kami unjuk pamit. Assalamualaikum. Allahu Akbar, subhanallah. Saya jadi malu sama naga gede. Beliau sudah sampai sedalam itu memaknai zikir, memaknai amaliyah, sampai sedalam itu. Sedangkan kami di sini masih ya Allah Akbar. Sedikit terharu ya. Semoga perjuangan kami dan semua di video ini banyak sekali ya, diulang lagi lah video ini, diputar-putar sampai memaknai, meresap ke dalam hati ya, apa pesan aku ini. Sedangkan saya tidak bisa menyimpulkan karena sangat luar biasa mutiara ini ya. Mungkin itu saja, semoga bisa